Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ambil semangatnya ya kalau saya. Selamat pagi, pagi, luar biasa. Yes gitu ya. Oke, jadi selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Terima kasih. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, tolong berdoa dulu. Ketua kelasnya Joni, silakan berdoa dulu. Siapa berdoa? Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, lagu Indonesia Raya, silakan. Halimah. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. SMA Negeri 1 Tambak Rejo. SMA Negeri 1 Tambak Rejo. Takwa, cerdas, disiplin, peduli lingkungan. Terima kasih, silakan duduk. Hadir semua hari ini? Hadir. Ini kan tujuan pembelajaran hari ini adalah ini materinya tentang mitigasi bencana alam, banjir dan gunung meletus. Oke, untuk tujuannya oke,
Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengatasi bencana alam banjir dan gunung meletus melalui diskusi dengan tepat. Jadi kalau setelah pembelajaran hari ini nanti diharapkan kalian tuh tahu kalau misalnya ada bencana banjir dan gunung meletus itu bagaimana kita harus menghadapinya. Atau sebelum kejadian atau sesudah kejadian. Jadi kita punya ancang-ancang ya atau ancer-ancer. Kemudian untuk hari ini sebelum kita lanjut sampai ke pendalaman materinya dulu, saya mau coba tes ya. Tes nanti kira-kira kalian sepengetahuannya seberapa gitu. Soalnya tidak terlalu banyak. Silahkan nanti grupnya dibuka ya. Saya kirimkan. Jaringannya disiapkan. Sebentar. Sinyalnya ini. Malam. Ini sinyal ya sudah.
Oke, karena ada kendala, kita tunda dulu ya. Ini kita nanti kalau ada kesempatan kita coba lagi. Oke, eh, kita lanjutkan. Untuk mitigasi bencana alam banjir dan gunung meletus hari ini, misalnya motivasi buat kalian. Kalau misalnya kita mengalami ya eh, bencana banjir, adakah di antara kalian yang pernah mengalami? Tidak harus banjir bandang, misalnya rumahnya tergenang atau jalannya yang tergenang, atau kita mau kemana-mana tidak bisa karena jalannya yang tergenang atau apa, atau mungkin persawahan orang tua yang tergenang air. Pernah? Pernah. Nah, itu nanti kan kita bagaimana kita bisa mengatasi tentang banjir itu nanti ya. Oke. Ini kan baru pengenalan ya. Kemudian yang pertemuan kemarin kita kan belajar tentang kaitannya lingkungan. Nah, karena lingkungan berarti hari ini kita akan membahas tentang ini mitigasi bencana banjir. Mitigasi itu adalah pencegahan sebenarnya ya, teman bahasa kerennya mitigasi. Kemudian untuk selanjutnya ini hanya sekedar kilas balik. Nanti seusai nanti kita melaksanakan pelajaran hari ini, kita tetap mengadakan yang namanya tes formatif ya. Nanti kalian mengerjakan soal karena dari awal kita sudah kendala Pak sama jaringan, kita menggunakan paper saja. Berarti nanti kita pakai lembar soal ya. Lanjut, kemudian untuk ini materi hari ini yang kita bahas adalah mitigasi bencana alam dan gunung meletus. Kemudian tujuannya sudah jelas tadi, peserta didik diharapkan mampu mengatasi bencana alam banjir dan gunung meletus melalui diskusi dengan tepat. Nah, bencana alam, suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan yang diakibatkan oleh faktor alam. Bencana alam berarti penyebabnya adalah alam. Kemudian di sini kita ambil adalah contoh bencana alamnya banjir dan gunung meletus. Resikonya, yang pertama ada kerusakan struktural, kemudian banjir sendiri, badai dan topan, kekurangan sumber daya, gelombang panas dan kebakaran hutan, ini biasanya terjadi pada musim kemarau. Kemudian dampaknya korban jiwa dan luka-luka, migrasi paksa, jadi mau tidak mau dia harus migrasi, pindah tempat. Yang ketiga kerugian ekonomi jelas, kerusakan lingkungan, gangguan sosial dan psikologis. Sosial berarti kaitannya dengan kehidupan kita manusia, psikologi itu kaitannya dengan kejiwaan kita. Kadang ada orang kena musibah banjir itu dia merasa trauma, itu juga ada. Kemudian ada gangguan layanan kesehatan, ada ketergantungan pada bantuan luar karena kita sudah istilahnya lumpuh misalnya ya, tidak bisa kemana-mana, jadi kita harus mengharapkan bantuan dari orang lain. Kemudian langkah mitigasinya yang harus kita tempuh, misalnya penilaian resiko, biar nanti kalau kita mau mengadakan apa-apa itu tahu resikonya seperti apa, dihitung biar kalau ada resiko itu dibuat seminim mungkin. Kemudian ada perencanaan kesiapsiagaan, infrastruktur yang tahan bencana, pemetaan resiko dan zonasi bahaya, pendekatan lingkungan berkelanjutan, pendidikan dan kesadaran masyarakat kaitannya dengan dia harus mencintai alamnya, kemudian sistem peringatan diri, manajemen hutan dan lahan, pengelolaan air dan drainase, teknologi informasi dan komunikasi, regulasi dan kebijakan, asuransi dan keuangan, penelitian dan pengembangan, partisipasi internasional dan kerjasama. Ya, jadi materi hari ini adalah itu. Kemudian kalian kemarin kalian tahu nggak daerah ini Jatimulyo? Kan sempat mengalami
Banjir. Itu disebabkan karena apa? Penggundulan hutan. Karena di daerah selatannya itu kan ada hutan ya. Sudah dipakai, diambil. Kemudian bisa disebabkan karena gimana? Buang sampah sembarangan. Kemudian ada apa lagi? Hujan. Jadi yang saya amati kemarin karena keseharian sehari penuh itu hujan ya, sampai itu menggenangi rumah-rumah warga sepertinya. Ya, jadi kalau misalnya tadi yang jelas penebangan hutan, karena kebetulan daerah Jatimulyo itu adalah daerah dataran rendah. Ya, hutannya nggak ada, berarti airnya tidak bisa meresap ke dalam pori-pori tanah. Jadi peresapannya sebenarnya kurang. Ini sampah itu apalagi sampai mengulang. Apalagi sampah yang dibuang ke sungai atau saluran kan bisa menyumbat, akhirnya dia tidak bisa mengalir dengan cepat. Dari ini yang saya sampaikan tadi ada pendapat, pertanyaan? Dan jalan? Silakan. Mau tanya Bu, tadi misalnya itu maksudnya bagaimana? Sudah jelas? Siapa? Yang masih ganjel? Enggak ada? Pas? Pas. Jadi karena ini sudah, nanti kita perdalam lagi di tahap diskusi ya. Silahkan diperdalam di situ nanti. Sekarang silahkan membentuk kelompok yang sudah kemarin saya bentuk ya. Ada 5 kelompok seperti ini. Silahkan berkumpul ya. Silakan berkumpul. Kemarin kan sudah dibentuk. Nah sekarang silakan berkumpul. Sekarang kan masih berpencar ini kayaknya. Silakan bergabung sesuai kelompoknya. Jangan menimbulkan suara. Bisa tak dulu. Kelompok 2. Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Ini ganti. Kelompok 1 ini ya materinya disesuaikan ya. Untuk materinya sudah saya kirimkan linknya kemarin, sudah dibuat ya, boleh dibuat untuk mengerjakan linknya kemarin yang materinya nanti dikerjakan. Ini nama kelompoknya ya, kelasnya. Linknya sambil dibuka yang kemarin saya share ya. Bulan 1 siapa ya? Ini. Ada beberapa kelompok ini sudah. Pertanyaan sudah. Yang materi ini sudah lengkap ya. Ini sudah. Yang ini sudah dapat. Yang belum? Yang ini. Ini yang belum? Materi yang mana? Lengkap ya?
Eh, 11. 11-1 kan? Nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini sudah belum materi yang ini? Terus yang ini? Belum juga. Sik. Kosong. Ini ya, kan ada 2 soal. Silakan materinya dibuka di link sama di sini. Oh ini. Belum. Ini kan? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Bisa dibuka linknya kemarin. Iya. Jadi silakan dibaca-baca untuk menjawab ya. Kalau misalnya kalian menemukan pengembangan sendiri, silakan dituliskan nanti didiskusikan. Ada yang belum, yang nggak bisa linknya dibuka? Bisa semua ya? Bisa kan? Sudah siap ya? Saya putarkan videonya, jadi bisa untuk menambah untuk materi diskusi nanti. Ruas Kemang Utara 9 dan Kemang Utara Raya lumpuh akibat terendam banjir setinggi 90 cm. Tidak hanya merendam badan jalan, air juga merendam kios-kios usaha warga hingga mengganggu aktivitas warga setempat. Beginilah kondisi banjir di ruas Kemang Utara 9 Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis sore. Banjir merendam badan jalan setinggi 50 cm terjadi usai hujan deras mengguyur ibu kota. Tak hanya merendam badan jalan, puluhan kios usaha warga yang berada di pinggir jalan pun tak luput dari terjangan air. Salah satu warga mengatakan lokasi ini adalah langganan banjir setiap hujan deras mengguyur ibu kota. Warga pun berharap adalah langkah konkret dari pemerintah untuk mengatasi banjir di lokasi ini. Sangat terganggu deh Bu. Ya iya, tadi nggak kerja begini. Tadi nggak kerja. Masuk air Bu ke toko ya Bu. Apa laundry? Laundry ya. Di sini emang biasa langganan banjir Bu. Iya dulu mah enggak, tapi kalau sekarang dulu mah kalau tidak. Di ruas Kemang Utara Raya genangan air setinggi 30 cm yang berasal dari luapan Kali Kerukut membuat arus lalu lintas terganggu. Warga dan pengendara yang hendak beraktivitas atau melintas di lokasi diimbau untuk mencari jalan alternatif lain. Selain kawasan Kemang, banjir juga menggenangi ruas Jalan Dharma Wangsa Raya, Bayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain hujan deras, banjir juga diakibatkan meluapnya aliran kali Dharma Wangsa yang tak mampu menampung curah hujan. Akibatnya kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati. Petugas sarana dan prasarana umum terpaksa menutup jalan tersebut dan mengimbau pengendara mencari alternatif lain. Akibat banjir membuat lalu lintas dari arah Dharma Wangsa menuju Fatmawati dan Prapanca Raya mengalami kemacetan. Dari Jakarta Selatan, dari Helmi Sejambati, Anus melaporkan. Oke, itu yang banjir. Ya. Kemudian yang gunung meletus, tadi sudah
Diingat ya. Selanjutnya pemirsa, Gunung Merapi di Jawa Tengah kembali erupsi pada Senin siang. Status siaga ditetapkan karena muntahan awan panas terus berlangsung dengan jarak luncur 1.100 meter dari puncak mengarah ke barat daya. Aktivitas yang sama juga terjadi di Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur pada Selasa pagi dan warga diharap waspada. Kamera pengawas BPP TKG Yogyakarta menangkap aktivitas erupsi Gunung Merapi pada Senin pukul 2 siang. Muntahan awan panas berlangsung selama lebih dari 2 menit dengan jarak luncur mencapai 1.100 meter dari atas puncak mengarah ke barat daya, tepatnya di Sungai Bebeng. Masih tingginya aktivitas vulkanik membuat status Gunung Merapi berada di level siaga. Warga dihimbau untuk terus waspada dengan ancaman erupsi dan juga potensi bahaya lahar dingin. Gunung api Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Selasa pagi. Status siaga sudah dinaikkan sejak tanggal 1 Januari, mengingat letusan awan panas dengan ketinggian hingga 1.500 meter. Pemda setempat menghimbau warga untuk tidak beraktivitas di area 3 hingga 4 km dari kaki gunung api. Tenda pengungsian pun telah disiapkan bagi warga hingga status gunung api dirasa aman. Vulkanik sekepas, jadi itu yang membuat masyarakat panik dan takut. Hingga kini gunung api Lewotobi laki-laki masih terus erupsi dan menyemburkan awan panas. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke, jadi silahkan dari 2 video tadi dan sudah saya cantumkan di LKPD yang saya bagi tadi, silahkan didiskusikan. Di situ sudah ada toh apa yang harus dikerjakan. Tasnya kurang. Sambil dipelajari ya yang ini. Ya. Mana? Yang tadi berarti nggak jadi. Saya coba lagi nggak bisa.
Ini siapa ya yang belum artikel yang kedua? Yang ini sudah dapat kan? Foto bang. Ini. Baca. Ya. Sudah selesai. Halaman kebetulan. Ya. Sesuai yang ini.
Sudah selesai? Ada yang sudah? Ada yang belum? Sudah? 1, 2, kurang 3 kelompok. Lima menit lagi ya. Biasanya nanti Pak waktu presentasi itu waktunya yang banyak.
Video ya, kelompok 1 ya. Mana LKPD? Sudah belum? Vicky, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Sudah selesai? Semuanya. Ya. Iya. Hmm? Presentasinya. Iya. Di presentasi tuh. Kelompoknya Rizky. Kelompok 2. Kelompok Rizky, kelompok 2. LKPD-nya mana? Sudah selesai. Tugasnya. Iya. Ya, udah siap. Saya kan ya. Terus kelompok 2, kelompok ini kelompok 5, Linda. LKPD-nya sudah? Ini tugasnya. Joni gambar ini berarti kelompok berapa? Kelompok 4. Tugasnya sudah siap presentasi berarti? Siap. Kelompok 4 sudah siap. Yang ini ya. Oke, saya lihat sudah selesai semua ya. Berarti sekarang bisa presentasi ya. Jadi nanti prosesnya untuk presentasinya ke depan semuanya mempresentasikan ya. Nanti yang bagian misalnya untuk banjir, tugasnya banjir ya berarti memaparkan banjir. Kalau tugasnya gunung meletus berarti memaparkan gunung meletus. Jadi nanti secara kelompok langsung gitu ya. Nanti untuk proses pertanyaan, sesi pertanyaannya kembali ke kelompoknya lagi. Cuma nanti kalau mau bertanya silahkan, nanti kan biar saya aja yang moderatori. Berarti siapa yang mau bertanya dari beberapa presentasi tadi, siapa yang mau bertanya, misalnya saya Bu, nanti biar saya yang moderatornya saja. Jadi saat temennya nanti kelompok lain presentasi, silahkan disimak ya, dipahami, kemudian disiapkan pertanyaan, dicatat atau bagaimana. Nanti lanjut kelompok berikutnya sampai kelompok kelima, tetap seperti itu. Untuk yang presentasi di depan berarti dia tidak perlu menyiapkan pertanyaan loh ya. Masa nek pertanyaan ke kelompoknya sendiri ya. Jadi yang menyiapkan berarti 4 kelompok yang lain. Sukarela atau ditunjuk? Sukarela lebih percaya diri ya. Ya. Siap, sekarang anak muda sekarang, zaman sekarang apa-apa siap, nggak usah harus
Harus berani. Saya Bu, kan kita sudah kurikulum merdeka. Yang mau tampil duluan. Jadi nanti untuk tampil ke depan semua kelompok ya, semua anggota. Boleh silakan nanti dibagi. Misalnya moderator kecil. Saya dari kelompok 1 mau menyampaikan masalah tentang itu, ya. Jadi dibagi biar rata, biar dengar suaranya semua. Siapa dulu? Kelompok 4. Oke. Kelompok berapa tadi? 5, berarti 4, kelompok 5, terus kelompok 2, kelompok 3, terakhir kelompok 1. Enggak apa-apa, angka 1 anggap aja sebagai pemimpin, tampil belakangan ya. Silakan kelompok 4. Disiapkan, disimak, disiapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bencana gunung meletus yang akan disampaikan oleh Amber Wati. Kami akan menjelaskan tentang penyebab terjadi gunung meletus, kemudian dampaknya, serta bagaimana kita mengatasi kejadian tersebut. Yang pertama, sebab dari gunung meletus adalah 1. Lempeng bumi berdesakan, 2. Tekanan sangat tinggi, 3. Gempa vulkanik, 4. Pergerakan tektonik, 5. Deformasi badan gunung, 6. Suhu kawah meningkat tajam. Kemudian dampak dari fenomena gunung meletus: 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan, 2. Pencemaran sumber air bersih, 3. Menyebabkan badai listrik, 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor, 5. Jatuhan pasir dan batu. Kemudian bagaimana kita mengatasi dampak tersebut, dampak fenomena gunung meletus tersebut? Pertama, komunikasi kepada keluarga atas kejadian tersebut untuk menghadapi resiko kejadian gunung meletus tadi. 2. Tentukan lokasi pengungsian yang aman. 3. Gunakan masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. 4. Melindungi diri dari abu letusan dan awan panas. 5. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan aliran lahar. Berikut itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kembali. Dilanjutkan kelompok 5. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan visi kami. Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya berbagai material vulkanik seperti abu, gas, lava, dan batu. Letusan gunung api disebabkan oleh adanya tekanan magma di bawah permukaan. Penyebab gunung meletus: 1. Pergerakan lempeng tektonik, 2. Peningkatan aktivitas magma, 3. Perubahan tekanan gas, 4. Peristiwa gempa bumi. Sudah? Oke. Kita tepuk tangan. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Sudah ditutup dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 2.
Agak ke sini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai banjir. Apa itu banjir dan sebabnya apa, dampaknya apa, dan bagaimana cara menanggulanginya. Banjir adalah aliran air yang berlebihan yang merendam daerah daratan. Sebab terjadinya banjir, yang pertama ada faktor alam yang terbagi menjadi ada 5 bagian. Yang pertama ada curah hujan yang sangat tinggi, kedua ada lelehan salju, yang ketiga ada gelombang pasang air laut, keempat tsunami, dan yang terakhir adalah tanah longsor. Kemudian ada juga faktor manusia, yang ini juga dibagi ada 4 bagian. Yang pertama ada pembukaan lahan baru, kedua ada pembuangan sampah ke sungai, ketiga ada penggundulan hutan, dan yang keempat adalah pembangunan di bantaran sungai. Selanjutnya untuk dampak dari banjir akan dibacakan rekan saya yang bernama Ali. Dampak dari banjir ada 5. Yang pertama adalah korban jiwa dan luka-luka. Yang kedua, kerugian terhadap ekonomi. Yang ketiga, krisis terhadap air bersih. Yang keempat, kerugian lingkungan. Dan yang terakhir, kerugian properti. Selanjutnya itu penyebab utama dari kedua faktor tadi, yaitu faktor alam dan faktor manusia, yang dimana akan dibacakan rekan saya yang bernama Widya. Ada beberapa penyebab utama dari kedua faktor yang menyebabkan banjir, yaitu yang pertama, pengembalian air atau kelebihan air sungai yang tidak bisa diatasi oleh saluran air yang ada. 2. Curah hujan yang tinggi. 3. Topografi dan drainase yang buruk yang dimana dapat mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan baik. 4. Lelehan salju. Yang terakhir adalah cara untuk mengatasi supaya tidak banjir, yang dimana akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Halima. Penanggulangan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, peringatan dini. Yang kedua, penyuluhan publik. Yang ketiga, pemantauan cuaca. Yang keempat, infrastruktur banjir. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Nanti aja ya, klasikal ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 3. Oke, sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bencana banjir. 1. Berdasarkan fenomena bencana banjir dampak serta bagaimana mengatasi dampak tersebut. 1. Faktor alam. Curah hujan yang tinggi, lelehan salju, gelombang pasang air laut, tsunami, tanah longsor. 2. Faktor manusia. Perambahan hutan, pembangunan di bantaran sungai, pembuangan sampah ke sungai, pembukaan lahan baru. Penyebab utama dari kedua faktor tersebut antara lain: 1. Curah hujan tinggi, hujan lebat yang berkepanjangan atau hujan dalam waktu singkat dapat menyebabkan banjir. 2. Lelehan salju atau musim salah satu yang cepat akibat suhu yang meningkat dapat menyebabkan banjir. 3. Pengembalian air, kemudian air sungai yang tidak dapat dilalui oleh saluran air yang ada. 4. Topografi dan drainase, keadaan topografi dan sistem drainase yang belum dapat mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan baik. Dampak banjir: 1. Korban jiwa dan luka-luka. 2. Kerusakan properti. 3. Kerugian ekonomi.
4. Kebersihan lingkungan. 5. Krisis air bersih. Penanggulangan tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan penting dalam mengurangi dampak banjir. 1. Peringatan dini. 2. Infrastruktur banjir. 3. Penyuluhan publik. 4. Pemantauan cuaca. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terakhir kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang penyebab dampak dan penanggulangan gunung meletus. Mulai dari penyebab yang pertama, lempeng bumi berserakan. Kedua, tanah sangat tinggi. Dan ketiga, gempa vulkanis. Selanjutnya akan berdasarkan pada juga. Berikut dampak dari gunung meletus. 1. Gangguan pernapasan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik dan lain-lain. 4. Rusak atap rumah dan ladang. Bagaimana kita menanggulanginya? Berikut beberapa cara untuk mengatasinya. 1. Gunakan masker. 2. Jangan menggunakan jasa kontak apabila sedang dalam ruangan. 3. Hindari daerah rawan bencana seperti rangkaian gunung. Dan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi 5 kelompok sudah presentasi semua. Nah, sekarang saatnya sesi pertanyaan. Nanti gini ya, siapa yang mau bertanya silahkan tunjuk jari atau angkat tangan, kemudian menyatakan mau bertanya kepada kelompoknya siapa, tapi tidak langsung dijawab biar ada kesempatan untuk mereng-reng jawabannya, ya. Silahkan yang mau bertanya siapa? Bentar, Afriza. Sebentar. Afriza mau bertanya ke kelompok berapa? Ke kelompok 2. Kelompok 2 siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hamzah, kelompok 2 memberikan dampak banjir yang nyata di sekitar kita. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 2 nama Abdiza. Kami kelompok 2 ingin menjawab dampak yang paling jelas saat ini. Kita mengalami banjir, di antaranya lingkungan menjadi tidak kondusif karena aktivitas kita terbatas oleh genangan air. Kemudian, karena airnya kotor akan menyebabkan gatal-gatal, bahkan bisa juga menyebabkan diare dan menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Sekian dari kelompok 2. Kafaran itu bagaimana? Terima kasih. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok siapa yang mau bertanya dari kelompok mana? Dari Arana. Mau bertanya ke kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 sudah siap? Siap. Kelompok Anda tadi menyebutkan bahwa dampak gunung meletus salah satunya yaitu gangguan pernafasan dan penglihatan. Mohon dijelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Jadi kelompok 4 pertanyaannya gangguan penglihatan dan pernapasan ya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2 Kelompok 3 ya. Kelompok 3. yang sudah ditujukan kepada kelompok kami. Untuk penjelasan mengenai gangguan pernafasan dan penglihatan, maksudnya adalah pada saat sesudah terjadinya letusan, maka di sekitar gunung yang meletus akan diselimuti debu dari letusan gunung tersebut. Terima kasih. Apakah sudah jelas untuk kelompok? Ya. Sudah. Jadi gangguan pernapasan sama penglihatan itu karena ini
Setelah erupsi kan biasanya ada debu. Jadi kelompok 4 menyatakan seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan hal itu. Yang ketiga, yang mau bertanya? Oke, ini dari kelompok 4 ya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kelompok 1, siap-siap. Kelompok 1, disimak. Salah satu faktor penyebab terjadinya banjir tadi, kelompok Anda mengatakan bahwa bisa disebabkan karena tsunami. Nah, yang akan saya tanyakan, sebenarnya tsunami itu sendiri apa dan bagaimana prosesnya? Terima kasih. Bertanya tentang tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tsunami itu sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti pasang laut yang besar di pelabuhan. Sedangkan prosesnya bisa disebabkan karena gempa di dasar laut, letusan gunung di dasar laut, atau bahkan meteor yang jatuh di laut. Karena ketiga hal itulah yang menyebabkan gelombang pasang yang memiliki kecepatan 600 sampai 900 km per jam. Terima kasih. Apa sudah jelas? Sudah ada 3 penanya. Ada lagi? Dari kelompok 2 ya? Mau bertanya ke kelompok 3. Kelompoknya Arana kayaknya. Saya mau menanyakan tentang hal apa yang paling mudah kita lakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan musibah banjir. Hal yang paling mudah kita lakukan saat ini untuk mencegah musibah banjir diantaranya membuat sumur-sumur resapan dengan membuang sampai di saluran air, dan yang paling penting yaitu penanaman hutan kembali. Hal itu dikarenakan akar tumbuhan akan membantu air masuk ke dalam tanah yang nantinya akan menimbun sumber mata air. Apakah sudah jelas? Ada 4 penanya. Mau ada yang bertanya lagi? Masih ada waktu? Oke. Ke kelompok berapa? Kelompok 5. Ke kelompok 5. Saya akan menanyakan kaitannya dengan gunung meletus. Kelompok Anda tadi menyampaikan bahwa dampak gunung meletus banyak, tetapi juga memiliki dampak positifnya. Mohon dijelaskan dari dampak positifnya tersebut. Oke, silahkan. Dampak positifnya. Rata-rata kan dampaknya negatif. Ini mintanya yang positif. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari bawah. Menjelaskan dampak positif dari letusan gunung Merapi. Dalam hal ini dampak positifnya antara lain abu vulkaniknya nanti akan menjadi tanah menjadi subur. Sedangkan untuk gunung api yang sudah mati setelah meletus maka akan dijumpai mata air panas yang mengandung belerang dapat menimbulkan penyakit kulit. Jadi dampak positifnya nanti kelompok 5 itu menyebutkan tanahnya akan menjadi subur. Kemudian yang gunung api meletus, kemudian yang tidak aktif lagi, dia akan mengeluarkan air mata mata air yang mengandung belerang. Itu kan bisa untuk menghilangkan penyakit kulitnya. Ada lagi? Pas? Pas. Berarti hari ini diskusi sama presentasi sudah ya. Oke, untuk memasuki tahap berikutnya, silakan semua menghadap ke sini berdiri ya. Kalian mungkin merasa jenuh dari pukul 9 lebih sedikit sampai sekarang duduk, berpikir, nulis ya. Kita buat rileks supaya kalian tidak ngantuk, biar tidak jenuh ya. Nanti kalau saya ada aba-aba misalnya kuncup, berarti tangannya seperti ini ya. Kuncup misalnya, kuncup, mekar, layu. Kuncup, mekar, layu, layu, mekar, kuncup, kuncup, layu, mekar, ya.
Oke, jadi nanti yang tidak sesuai, misalnya tidak sesuai perintah, nggak usah pakai mikir dan spontan saja. Berarti nanti diperbolehkan duduk. Ya, fokus. Mekar. Lu. Kuncup. Layu. Mekar. Kuncup. Layu. 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 Kuncup. Siapa yang terlambat? Siapa? Saya boleh duduk, ya. Sudah? Mekar. 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 Layu. Siapa yang duduk? Ya. Siapa Vicky juga? Oke, berarti duduk. Lagi, tadi sampai layu ya. Layu, kuncup, mekar, layu. Siapa yang terlambat? Luki terlambat gak? Sudah berapa yang dieliminasi? 5. Kita habiskan ya. Nanti yang bertahan siapa? Teh pucuk nanti yang bertahan. Mekar, kuncup, ya, Afif, ya, Afif, ya. Berarti tadi sampai mana? Mekar ya? Oh, kuncup, kuncup ya, kuncup, kuncup, layu, mekar, kuncup, layu, layu. Lagi. Layu, layu, mekar, mekar, kuncup, 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 mekar, layu, kuncup. Siapa terlambat? Ya, gak ada. Lanjut ya. Kuncup, kuncup, mekar, mekar, layu, layu, kuncup, mekar, kuncup, mekar. Mekar. Berapa ini? Tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mekar ya, mekar. Layu, 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 kuncup, mekar, layu, kuncup, mekar, mekar. Joni ini meragukan ini ya. Joni meragukan ya. Mekar, layu, layu, kuncup, 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 mekar, layu, kuncup, mekar, layu, kuncup. Tinggal berapa? Tinggal berapa yang bertahan? 4. Oke, 4 sudah selesai ya. Berarti 4 siapa saja? Yuda, Rizky, Ambar sama Joni. Nanti ya Jon, setelah usai pembelajaran ya. Oke, silakan duduk. Ya. Tepuk tangan. Terima kasih ya. Masih ngantuk? Sudah masih tegang? Oke. Selanjutnya, setelah speaking ada permainan game. Setiap kelompoknya nanti tolong disiapkan. Di sini ada menjodohkan ya. Kalau nanti kan bisa jadi nanti bisa dijodohkan. Ini juga ada soal penjodohan. Saya taruh di meja paling belakang kosong ya. Berarti nanti standnya di depan. Untuk yang warna merah ini soal. Kemudian yang warna hijau ini adalah pasangannya. Kalian harus menemukan beberapa pasangannya. Kalau sudah nanti silakan ditempel di papan. Untuk jawabannya ini lebih dari jumlah soal. Ya. Silakan 4 berbaris misalnya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 siap di depan. Ayo. Satu dulu.
Bisa semua nggak apa-apa. Berarti nanti barisnya ke belakangnya. Sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Yuk cepet. Yang kelompok belakangnya ya lanjutannya. Ya, ini kan ada isolasi ya, seharusnya kan ada tempat lokernya. Papan tulisnya nanti saya tulis, berarti kalian tidak tahu ya, nanti kelompok 1, 2, saya terus pakai spidol. Nanti silahkan ujungnya nanti ini akan ada isolasinya. Ambil, ini kan ada pemotongnya, tinggal nempel, di sana dijodohkan nanti ya. Tidak menemukan? Tidak, karena itu mau dipakai lagi. Di anu aja ya, di kelompoknya ya, di meja kelompoknya masing-masing ya. Misalnya nanti kalau ini, kemudian ambil jawabannya. Langsung saya Rizky kelompok 2, berarti langsung dijejer di sini. Ya, kasih tempat kosong nanti ya. Seperti itu sampai habis. Nanti kalau misalnya, Bu, kelompok saya belum dapat apa-apa, kok sudah nggak ada, nggak apa-apa, kan ini hanya permainan. Dalam hitungan 1, 2, 3, mulai, berarti silahkan lari. 1, 2, 3, 4, 5, yang depan dulu. Yang belakang boleh ke depan ambil setelah temennya selesai. Nah, urung selesai belum menemukan, nggak boleh ke depan. Ya? Siap? Oke. Konsentrasi. Nabrak ora? Ya sebuah piye carane ya. Ini kan tantangan. 1, 2, 3. Mulai. Fokus. Si. Ya, sebentar. Ya. 1, 2, 3, mulai. Baca dulu soalnya. Sudah? Ya, langsung di meja kelompoknya. Dijejer. Berarti yang sudah selesai lanjutannya langsung biar dapat lebih banyak. Ya, pokoknya selama ya 31 berarti rezekinya. Sudah? Kurang 1 yang belum menemukan, kurang 2. Sudah habis. Sudah? Silakan, saya koreksi ya. Saya cek. Nanti diingat-ingat kelompok 1. Coba mana pasangannya? Das. Daerah aliran sungai dari hulu sampai hilir, betul. Banjir, aliran air yang berlebihan merendam daratan. Oke, ini berarti 2 poinnya ya. Kelompok 1. Kemudian di sini nih dapat 3. Apakah benar semua? Ya. Di sini ada meander, pelepasan material dari gunung berapi. Ini salah ya. Meander itu lekukan sungai. Kemudian lahar, material yang jatuh dari udara selama letusan gunung berapi. Ini juga salah ini. Kemudian mitigasi, upaya untuk mengurangi kayak ini, betul, berarti 2 juga. Nanti kalau aduh dapat setengah nih ya. Kemudian di sini mitigasi banjir. Oke. Kebetulan sama ini ya, kembar ini ya.
2, berarti 2 poin, 2 poin, 2 poin. Ada 2,5 nih. Sini lava, batu pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi melalui kawah gunung berapi. Lapili. Ini betul, ya. Yang ini ya berarti 2 juga. Yang sini dapat berapa? 1 erupsi, tapi betul, ya. Jadi 2,5, 2, 1, ya. Yang untuk waktunya yang tercepat ini jelas 1 ya. Antara sini kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 5, duluan mana? Duluan sini. Duluan? Duluan sini. Ya wes, ndak usah udur-uduran. Oke. Ya. Ya, ini ada. Oke, ini nanti bisa buat penahan rasa lapar, ya. Ini karena tertinggi ya, berarti dapat 10, ya. 10, ya. Kemudian di sini dapat 12. Nah, berapa? Minta? Karena 2 juga. Di sini nanti ya jam pelajaran enggak boleh makan. Di sini dapat semua ya, karena dapat 5 poin. Ya. Oke. Itu saja sementara ya. Tidak pakai medali ya. Terima kasih untuk permainannya Mas. Cepet-cepetan, ternyata kalian enggak baca ini soalnya harus jawabannya apa, Bu? Asal ambil saja sampai jawabannya ada yang tertinggal di sana, itu beberapa ya. Kemudian untuk hari ini untuk hari ini mohon maaf ada gangguan sebentar ya. Tadi evaluasinya hari ini adalah setelah kalian melakukan diskusi, ya, diskusi tadi dari awal sampai akhir, ya, yang kalian rasakan adalah evaluasinya. Kita jadi tahu, jadi paham apa sebenarnya banjir itu, apa gunung meletus itu. Mungkin tadi ada yang menanyakan tentang tsunami, ya. Ternyata tsunami itu dari bahasa Jepang dan kecepatan tsunami itu sekitar 600 sampai 900 km per jam, ya, itu kecepatannya. Kemudian yang penyebabnya itu kan bisa karena tektonik, gempa di dasar laut, letusan gunung yang berada di dasar laut, dan apa? Juga karena patahan yang ada di dasar laut. Itu evaluasinya. Nah, dari ini kita bisa menarik kesimpulan. Dari kalian ada yang bisa mewakili menarik kesimpulannya? Oke, Halimah, boleh. Sambil berdiri. Banjir dan gunung meletus merupakan kejahatan alam yang sering menghancurkan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya serta melindungi masyarakat dan aset mereka. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini adalah banjir dan gunung meletus itu tetap akan membawa bencana buat kehidupan. Nah, untuk mengantisipasi supaya kita bisa melindungi aset dan apa yang kita miliki, kita punya istilah kesiapsiagaan, ya. Kesimpulannya, jadi nanti kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian kita lanjutkan untuk ini, kembali ke tempat duduknya seperti semula, ya.
Oke. Di sini ada soal ya, 10 silakan dikerjakan dalam waktu 4 menit, 5 menit ya. Ya. Kedua, satunya mana? Oh iya. Diberi tanda silang saja ya. Pas ya, 4. Tuh. Ya. Ada tuh. Dilingkari berarti. Nomor 10. Sudah selesai?
Dikumpulkan per deret dulu ya. Sudah semua? Awas nih kan Awan? Sudah menemukan? Sudah? Ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan ulangan formatifnya. Kemudian dari awal sampai akhir kan apa yang bisa kita ambil? Kita bisa merefleksikan, bisa pakai perasaan, bisa materi ya. Ada yang mau mewakili? Ya. Setelah memperoleh materi tentang banjir dan gunung meletus, saya lebih paham bagaimana banjir dan gunung meletus dapat terjadi serta paham tentang dampak serta bagaimana mengantisipasinya. Oke, refleksinya berarti lebih paham ya. Yang lain? Ada lagi? Refleksi ya, Afriza? Dalam proses pembelajaran dengan diskusi membuat saya tidak batuk dan jenuh, apalagi tidak ada permainannya. Oke, jadi biar tidak jenuh, tidak ngantuk, berarti harus diselingi permainan. Entah itu permainannya apa ya. Oke, itu ada berarti refleksinya. Kemudian untuk dari saya sendiri, ya, refleksi saya, pembelajaran hari ini saya merasa senang, ya, semangatnya kalian, ya, untuk proses diskusi maupun presentasi maupun hal-hal yang lain kalian sangat mendukung. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya saya mohon lebih ditingkatkan lagi ya. Hari ini kalian sudah bagus ya. Lebih ditingkatkan lagi, jangan sampai ngelokro lagi ya. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, karena ini kaitannya dengan mitigasi bencana alam, minggu depan kita akan membahas tentang bencana alam bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Jadi proses pembelajaran hari ini saya cukup sampai sini dulu. Silahkan dipimpin berdoa. Joni ya. Oke, silahkan. Persiapan berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga kalian nanti pulang dalam kondisi selamat, sehat. Besok bisa kembali lagi ke sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.